Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market kripto, khususnya dengan berita-berita terbaru dan kenapa kira-kira yang membuat market kripto ini mengalami penurunan lagi gitu ya. Kita akan menganalisa itu, lalu berikutnya kita juga akan menganalisa secara teknikalnya dan mungkin ke beberapa market juga yang akan kita lihat secara overview-nya gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe ya. Sekali lagi thank you semua untuk supportnya dan kita langsung masuk aja ke dalam pembahasannya ya. Kita lihat memang untuk hari ini dan selama beberapa hari terakhir ya, untuk Bitcoin dan market crypto memang sedikit mengalami penurunan. Bahkan mungkin penurunannya bisa 10% dalam satu minggu terakhir atau bahkan 20% untuk beberapa altcoin. Teman-teman bisa lihat dari sini dalam 7 hari terakhir beberapa altcoin mengalami penurunan mungkin sampai belasan sampai 20-an% gitu ya, puluhan persen. Dan kita lihat Bitcoin sekarang di level 41.000, berarti bisa dibilang memang support Bitcoin ini tidak bertahan. Dan sempat memang kita ada mention ada possibility atau ada kemungkinan hal ini terjadi di video terakhir kita kalau tidak salah, di video ini nih. Apakah support Bitcoin akan bertahan? Sempat kita mention sedikit. Dan ya, kita akan coba lihat Bitcoin turun 3%, Ethereum turun 6% selama 24 jam terakhir. Masih ada yang hijau sebenarnya, tapi yang hijau ini tidak terlalu signifikan dan hanya untuk beberapa coin. Zilliqa, ini ada KNC, ada GMT, lalu rata-rata ini adalah stable coin gitu ya. Lebih banyak yang mengalami penurunan ya. Ada Glimmer, Mina, Rune, Theta. Jadi ini rata-rata mengalami penurunan dan mungkin ini adalah momen yang bagus untuk reset juga sebenarnya. Jadi terulang kembali. Nanti kita lihat bagaimana sebaiknya kita lakukan, apakah kita beli sekarang atau tidak gitu ya. Dan untuk Fear and Greed Index bagaimana? Untuk Fear and Greed Index di level 32. Jadi memang market ini lagi fearful juga. Dan memang saat-saat sebenarnya yang cukup bagus untuk beli di fear gitu ya. Tapi apakah sekarang adalah momen yang tepat? Nah, di video kali ini kita akan coba sedikit membahas. Tapi kembali lagi disclaimer on dan teman-teman do your own research juga gitu ya. Dan kita akan lihat apa yang membuat market crypto turun. Salah satunya pasti ini karena adanya macro effect atau makroekonomi effect ya. Efek dari makro yaitu adalah akan rilisnya inflation report atau CPI, Consumer Price Index, yang akan menentukan kira-kira inflasi atau level inflasi di Amerika untuk bulan Maret itu kira-kira berapa. Dan memang ini sempat kita mention dalam beberapa bulan sebelumnya pada saat inflasi untuk bulan Februari keluar gitu ya. Dimana inflasi bulan Maret ini akan menjadi momen yang menarik dan mungkin ini bisa membuat market ini ada volatilitas gitu ya. Kita lihat dulu, get ready for a nasty inflation report. Jadi udah bilang ini nggak akan enak nih inflasi reportnya. Kenapa? Karena sudah sempat kita bahas juga dimana untuk di bulan Maret sendiri banyak sekali kejadian makro yang terjadi. Salah satunya adalah dimana tensi atau antara Rusia dan Ukraina itu terjadinya kan di bulan Maret, dan itu membuat harga komoditas menjadi tinggi juga ya karena supply-nya terbatas. Kita lihat dari sini, the Consumer Price Index for March atau untuk bulan Maret, CPI untuk bulan Maret ya, will reflect the surge in energy price tied to the war in Ukraine. Jadi akan ada mungkin kenaikan di harga-harga komoditas. Karena apa? Karena konflik antara Rusia dan Ukraina. Jadi secara tidak langsung artinya apa? Artinya kemungkinan besar inflasinya ini akan lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Dan itu tidak bagus juga untuk secara makro maupun untuk beberapa financial market karena sudah tidak terkontrol, bisa dibilang seperti itu ya. Dan kita lihat juga di sini why it matters, kenapa ini penting gitu ya. The biggest question atau pertanyaan terbesarnya adalah apakah inflasi bakal turun sendiri? Whether inflation will come down on its own. Dan kemungkinan besar ini tidak akan terjadi gitu ya, tidak akan otomatis secara terjadi. Makanya kalau teman-teman perhatikan di minggu lalu sendiri kita bisa lihat Federal Reserve sendiri atau Central Bank dari Amerika mulai melakukan cutting dari balance sheet mereka, interest rate dinaikkan. Untuk apa? Untuk membuat inflasi ini lebih terkontrol dan tidak terlalu naiknya tinggi dan hopefully akan turun. Kira-kira seperti itu. Dan untuk ekspektasi inflasi sendiri mungkin di sekitar 8,4% gitu ya. Ini dari beberapa analis, 8,4% untuk CPI di bulan Maret. Nah, pertanyaannya adalah apa? Pertanyaannya untuk sekarang adalah kira-kira kapan sih schedule inflasi ini akan terjadi atau Consumer Price Index-nya gitu ya, hasilnya. Dan hasilnya kita lihat untuk di bulan Maret 2022 release date-nya itu di April 12, 2022. Berarti harusnya besok ya. Besok
jam 8.30 pagi ini untuk di waktu Amerika. Jadi kalau teman-teman di Indonesia, waktu Indonesia Barat dan lain-lainnya mungkin ini malam besok gitu. Jadi bisa diperhatikan sendiri, dan artinya apa? Artinya momen besar ini belum terjadi untuk sekarang. Jadi mungkin kita masih bisa wait and see dulu, melihat kira-kira bagaimana nih nilai CPI sendiri gitu ya. Kita lihat juga ini satu quote yang sangat penting juga menurut saya, yaitu adalah time in the market beats timing the market. Intinya apa? Intinya adalah untuk momen-momen seperti ini, di mana Bitcoin turun atau kripto turun gitu ya. Ini sangat-sangat penting dan lebih bagus teman-teman ada waktu di dalam market. Artinya ini lebih belajar bagaimana cara fundamental kripto, mungkin bisa belajar analisa teknikalnya daripada mencoba untuk timing the market atau timing kapan sih bottomnya, kapan sih dia naik dan lain-lainnya gitu ya. Karena ini lebih gambling juga dan secara analisa. Jadi lebih bagus kita belajar time in the market gitu ya. Kira-kira itu. Dan kita lihat juga sebenarnya secara overall bukan hanya market crypto saja, kita bisa lihat ini dari beberapa financial market. Kita lihat untuk mungkin market Asia ya, secara equity-nya seperti saham dan lain-lainnya juga mengalami cukup merah juga untuk hari ini gitu ya. Rata-rata mengalami kemerahan. Jadi bukan hanya untuk cryptocurrency ya, bukan hanya untuk cryptocurrency, tapi equity market juga mengalami hal yang sama. Oke, ada satu berita juga dari Blockworks gitu ya, dimana ini survei dari Nasdaq. Nah, teman-teman pasti sudah mengenal Nasdaq, dimana 72% atau 72% of financial advisors will be more likely to invest the client money in crypto if a spot ETF were offered in the US. Jadi 72% akan lebih besar lagi. Jadi kalau misalnya ada ETF, spot ETF atau exchange traded fund yang akan diperbolehkan lah oleh SEC istilahnya, ini akan membuat adopsi kripto ini lebih besar lagi. Kenapa? Karena 72% dari financial advisor ini akan mulai mungkin masukkan dana kliennya ke dalam kripto gitu. Jadi ini akan cukup bullish, walaupun untuk sekarang spot ETF ini belum ada gitu ya, belum ada. Jadi kira-kira itu. Dan kita lihat untuk sekarang, kita bahas juga sponsor video kali ini, yaitu adalah Crypto.com. Jadi thank you Crypto.com untuk sponsor video ini. Crypto.com itu apa? Kalau teman-teman yang belum tahu, Crypto.com sendiri adalah the world fastest growing crypto app. Jadi dia adalah crypto exchange di mana teman-teman bisa download untuk jual beli cryptocurrency. Dan ada beberapa kelebihan dari Crypto.com sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman mau download Crypto.com, bisa download di Play Store maupun download di App Store. Dan mungkin bisa masukkan referral code saya ya, Michael Wyan. Dan ya nanti akan dapat bonusnya juga. Nah, kita bahas sedikit juga untuk fitur-fitur apa di dalam Crypto.com. Yang pertama, Crypto.com ini mempunyai cryptocurrency yang pilihannya banyak gitu ya, dari yang besar-besar, yang fundamentalnya kuat maupun yang sedikit kecil juga gitu ya. Lalu kalau untuk teman-teman yang mau staking di Crypto.com, dia juga available deposit crypto earn rewards, ini untuk beberapa kriptonya maupun juga untuk stablecoin. Jadi bisa dibilang sambil deposit sambil dapat rewards atau mungkin bisa dibilang bunga juga. Itu ada crypto earn, dia bahkan ada NFT marketplace, dan memang kalau secara security Crypto.com bisa dibilang ada insurance fund yang cukup besar juga gitu. Bahkan dia ada Visa card walaupun belum available di Indonesia. Jadi thank you Crypto.com untuk sponsor video kali ini. Dan sekarang kita akan langsung masuk aja ke dalam teknikalnya nih untuk Bitcoin ya. Kembali lagi disclaimer on, saya disclaimer, dan teman-teman do your own research ya. Nah, di video sebelumnya sempat kita bahas untuk Bitcoin ya, dimana support Bitcoin memang yang kita expect dia untuk sedikit bertahan itu di level 42.400. Ini support kuatnya gitu. Walaupun di video kita sempat bilang ada kemungkinan besar dimana mungkin akan ada liquidity grab gitu, pengambilan liquidity mungkin di sekitar daerah 40 ribuan, dan sekarang kita sudah di dalam level 40 ribuan juga nih, 40.800an. Tapi kita lihat memang market ini belum ada action sendiri. Kenapa? Karena mungkin salah satu alasannya mau melihat kira-kira pergerakannya pada saat CPI ini rilis ya, karena sekarang ini resultnya atau hasilnya belum ada juga. Jadi orang-orang masih wait and see. Jadi teman-teman kalau mau wait and see juga tidak apa-apa. Tapi memang banyak sekali kripto-kripto yang sekarang ini lagi terdiskon cukup besar juga gitu ya. Jadi untuk hal ini, lalu di sini saya juga ada level yang kita bilang ini adalah garis yang harus bisa dibilang harus bertahan ya untuk Bitcoin sendiri, walaupun kita ada buffernya juga, atau kita bilang ada garis titik-titiknya gitu ya, yang putus-putusnya, dimana kita lihat kalau misalnya terjadi penurunan cepat, mungkin ada potensi sebenarnya untuk mengalami penurunan seperti ini. Tapi saya rasa terlalu dalam sih kalau mengalami penurunan seperti ini ya. Ini kita lihat kalau mengalami penurunan sampai bawah bisa 11%, 10% gitu ya.
Apakah bisa? Ya mungkin kalau secara pelan-pelan ya, tapi kalau secara tiba-tiba dia turun seperti ini akan cukup cepat juga dan cukup dalam, dan kemungkinannya sedikit kecil gitu ya untuk sekarang. Jadi sekarang ini untuk Bitcoin belum banyak yang terjadi apa-apa. Yang kita harus perhatikan memang sekarang ini memang dia lagi di level supportnya. Jadi kita menunggu nih kira-kira kapan volumenya akan datang juga ya. Mungkin kita lihat secara time frame 4 jam juga bagaimana. Nah sekarang secara time frame 4 jam sendiri memang ini baru saja dia mengalami penurunan nih ya. Kita lihat dari sini penurunan sekitar 3% ya, 2,9% dari yang sebelumnya adalah supportnya dia di sekitar level 42.400. Jadi memang kalau untuk sekarang saya rasa kemungkinan besar Bitcoin akan sedikit sideways di sini, atau mungkin pada saat adanya pengumuman CPI dan pengumumannya tidak terlalu bagus, artinya lebih tinggi dari ekspektasi gitu ya. Mungkin CPI-nya 9% atau 8,8%. Nah, itu mungkin bisa membuat panik di market. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ternyata besok ada terjadi penurunan cepat seperti ini, ya teman-teman jangan terlalu panik juga ya, karena ini kita sudah ada ekspektasi hal itu akan bisa ada possible untuk terjadi ya kalau ternyata kita breakdown juga. Jadi untuk itu, tapi saya rasa kalau misalnya kita breakdown sendiri, seharusnya di sini adalah momen dimana ada momentum lagi. Karena kalau kita perhatikan, mungkin kita lihat di time frame daily, kita lihat di kita pakai indikator ya seperti stokastik di sini. Nah, kita lihat di sini, memang stokastiknya sendiri ini sudah di level bottomnya juga. Artinya ya, ini Bitcoin bisa dibilang udah oversold juga ya. Orang-orang sudah jual, dan ya kita bisa perhatikan sekarang ini lagi di momen oversold. Dan kalau teman-teman perhatikan sendiri, kalau kita buat misalnya satu garis di sini ya, pada saat dia masuk ke dalam oversold zone di sini, lalu kita lihat juga di sini dan di sini gitu ya, pada saat Bitcoin masuk oversold, sebenarnya ini adalah momen-momen yang bagus untuk mengakumulasi lah. Tapi kembali lagi, lebih baik teman-teman jangan all in, tapi dollar cost averaging aja gitu, jadi dicicil kembali. Mungkin teman-teman bisa refer video saya atau bisa nonton video saya yang tentang portfolio management ya, karena itu cukup lumayan insightful juga ya, dimana cara mengatur portfolio kripto, dimana kita membagi portfolio kripto ini ada breakdownnya, ada yang untuk investasi, ada yang untuk medium mungkin trading, ada yang untuk secara short term juga yang lebih beresiko. Tapi ini nanti detailnya ini teman-teman bisa nonton di video ini. Nanti saya mungkin link ini deskripsi juga ya, cara mengatur portfolio kripto. Nah kira-kira itu kita bisa perhatikan pada saat stokastiknya ini dalam oversold generally atau biasanya kita lihat di sini memang ada sedikit momentum juga sih, momentum untuk kembali naik ke atas di sini juga. Nah sekarang ini momentumnya mungkin ya persis di level ini juga, mungkin dalam 1-2 hari ke depan kita lihat mungkin stokastiknya udah bisa mulai naik lagi gitu. Itu untuk Bitcoin. Lalu kita lihat juga, jadi kita sempat membahas tentang beberapa market juga. Kita lihat memang dari XPX salah satunya, ini S&P 500 ya untuk Amerika. Tapi sepertinya dia belum buka ya untuk SPX sendiri, karena masih ini ya belum buka, walaupun ini closingnya dia merah juga. Mungkin kita lihat yang dari market Asia seperti Hang Seng Index, ini market untuk Hong Kong Stock Exchange, dimana juga hari ini mengalami penurunan ya, dia bahkan turun sekitar 3%. Jadi bukan hanya market kripto sendiri. Nah mungkin satu yang teman-teman bisa perhatikan ini adalah DXY. Ini juga cukup menarik. Ini adalah US Dollar Currency Index. Jadi ini dolarnya. Kita lihat memang secara aset-aset finansial seperti saham dan kripto sekarang memang lagi mengalami penurunan. Dan hasil apa? Hasil kalau teman-teman perhatikan dampaknya di XY-nya atau dolarnya sendiri justru mengalami penguatan gitu. Karena ini biasanya mereka berbanding terbalik. Ketika di XY turun, biasanya cryptocurrency atau saham naik. Ketika di XY naik, ya saham dan cryptocurrency biasanya mengalami penurunan, kira-kira seperti itu. Dan memang kalau kita perhatikan secara 1 week time frame, kalau teman-teman perhatikan dari sini, di XY ini lagi di posisi sebenarnya ya, ini dia lagi naik dalam beberapa minggu terakhir, tapi sekarang lagi di posisi dalam resisten gitu. Teman-teman bisa lihat dari sini, ini ada resisten, ya ada resisten lagi di sini. Ini sempat ada resisten kalau teman-teman cek di time frame daily-nya gitu ya. Nah pertanyaannya adalah apakah dia akan terjadi rejection juga di level ini. Kalau terjadi adanya rejection atau penolakan istilah di level resistance sedikit di sekitar level 100, artinya kemungkinan di XY ini akan turun, dan pada saat di XY turun mungkin ada kemungkinan juga untuk
Bitcoin atau market saham ini akan mengalami sedikit penguatan juga pada saat dia mengalami pullback. Jadi itu yang kita bisa lihat dari DXY, Bitcoin, dan beberapa market lainnya gitu ya. Jadi untuk itu saja video untuk hari ini. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan ya, see you in the next video and bye bye.